Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Oke, kita bisa mulai kuliahnya ya. Silakan di open kamera dulu untuk absensi. Yang saya sebut namanya kita apa lagi namanya ya? Sharing dulu ya di materi ini. Abdul Aziz, kemudian Hairudin, kemudian Alin ya, Alin Vito. Bener ya, Alin Viton ya. Iya, Pak. Oke. Satu lagi mungkin Haryogi. Ya. Oke. Yang saya sebut namanya kita sharing dulu di materi ini secara your experience ya. Minggu kemarin kita sudah masuk ke case study dan sedikit project di video explainer ya. Benar ya? Permisi, Pak. Ini untuk mata kuliah kripto, Pak. Oh gitu. Wah. Iya. Saya pikir ini multimedia nih. Oke, kripto ya. Iya, Pak. Ada tugas kemarin di digital signature ya. Mungkin Iya. Abdul Aziz dulu. Digital signature itu apa sih, Mas? Baik, Pak. Ya. Digital signature itu teknik dalam kriptografi yang digunakan untuk memverifikasi pesan digital, dokumen, atau software. Seperti itu, Pak. Oke. Seperti apa? Aplikasi atau implementasinya? Yang pertama itu mengenerate private key sama public key yang kemudian dapat diverifikasi sehingga menghasilkan data yang diinginkan. Di dalam digital signature prosesnya apa aja? Prosesnya ya? Prosesnya, Pak. Bukan tanda tangan yang didigitalisasi kan? Paham ya? Iya, Pak. Bukan handwriting. Ada juga tuh handwriting untuk mengidentifikasi ini tanda tangan asli atau palsu. Tapi yang digital signature itu adalah suatu proses dokumen yang didigitalisasi dan dianggap sah, ya, dianggap legal. Bedakan ya, ada digital tanda tangan digital. Kalau diartikan kan digital signature itu tanda tangan ya, bukan rekognisi tanda tangan, kemudian dibandingkan ini asli atau palsu, ya tanda tangan ini palsu atau asli, bukan kan? Tetapi gimana, Mas? Digital signature adalah teknik kriptografi yang digunakan untuk memverifikasi dokumen elektronik ya. Ya. Kemudian prosesnya gimana? Apa aja yang dilakukan dulu? Yang pertama itu membuat email, pembuatan
Dokumen dulu ya, dokumen. Coba-coba. Ya, Mhm. jadi Kemudian pertama itu kemudian itu membuat private kripto, key. private key, kripto ya, Ya, dibuat ya, kriptografi di dalam dokumen tersebut dengan menggunakan konsep enkripsi dan deskripsi. Nah, mau pakai apa? Asimetris atau simetris? Terus kapan berlaku? Di mana dia dilakukan itu? Enkripsi dan deskripsi dilakukan di mana, Mas? enkripsi dilakukan di sistem, Pak. Ya, sistem di mana? Apakah di WA, email, atau aplikasi yang langsung keluar outputnya? Coba bayangin. Eh, Kan saya kirim tuh dokumen, ya ya, kan? Misalnya perjanjian nih sewa kontrak rumah gitu kan. Tetetetet selesai. Nah, kemudian ini taunya asli atau tidak, legal atau enggak, kemudian diproses tadi secara kriptografi, kemudian dikirim, diterima oleh orang lain secara digital, dan itu ketika di deskripsi, oh ini asli. Ya, paham? Nah, kapan dilakukan proses signature digital tersebut? Di mana? kapannya itu saat saat melakukan pengiriman dokumen Nah, itu, Pak, ya oke, kalau gitu di mana dong? di aplikasinya. Aplikasi. Nah, kalau aplikasi kembali ke kita dong berarti. Kan harus ada yang menerima. Sending to receive. Jadi aplikasi itu disimpan di mana? Digital signature apps-nya itu disimpan di mana? Ini menarik nih diskusinya, harus paham ya. Biasanya di mana? Anda kirim dokumen lewat apa? Lewat email. Oke. Berarti di embed di salah satunya email. Kalau kirim ke WA, bisa nggak? Bisa. Berarti juga si WA ada satu konsep API-nya bisa melakukan digital signature. Kalau transfer bank misalnya, mobile banking bisa. Oke. Sebenarnya ini ada referensi Anda bisa baca ya di sini. Ya, biasanya dokumen-dokumen itu kan sifatnya surat yang resmi, ya kan? Oke. Kita bisa disimpulkan dulu satu orang lagi tadi yang kedua siapa yang saya sebut namanya? Silakan. Yang nomor 2 tadi namanya yang saya sebut. Bisa dilengkapi dari penjelasan temannya tadi. Tadi nomor 2 siapa yang saya sebut? Saya Pak. Nah, misalkan. Kalau bingung pakai ChatGPT juga bisa ya. Nggih. Jadi izin menyimpulkan berdasarkan penjelasan dari Aziz tadi, digital signature itu merupakan bentuk autentikasi elektronik yang menggunakan teknik kriptografi untuk menyimulasikan fungsi dari tanda tangan fisik. Itu salah satunya, tapi yang di signature itu adalah suatu dokumen asli atau tidak, isi dokumen tersebut biasanya kan memang harus ada tanda tangan dan materai kan. Ya. Iya. Kalau Anda jual beli ada tanda tangan dan materai nggak? Iya. Nah, itu dibuat itu disebut digital signature, satu dokumen yang dinyatakan asli atau enggak. Jadi dikontrol dari bunyi atau enkripsi dari kalimat yang ada di dokumen sama keaslian dari tanda tangan ataupun materai. Sekarang kan materai sudah digital juga kan? Iya, Pak. Nah, jadi ada dua konsep, secara teks di enkripsi, secara gambar di enkripsi. Tanda tangan itu gambar atau tulisan? Tulisan juga sih ya, masuk tulisannya, tapi karakter. Jadi yang di enkripsi adalah abjad, huruf, dan juga
tulisan gambar, tulisan karakter ya gitu. Tapi dikonsep sebagai gambar. Atau bisa juga tanda tangan digital itu dikonversi menjadi sebuah abjad yang di-encrypt. Nah, kalau cocok key-nya berarti itu adalah benar sebagai dokumen asli. Kemudian pengiriman pesannya, bagaimana cara membuat tanda tangannya itu kan enggak pakai tanda tangan tulisan ya. Bagaimana tuh dokumen itu ditandatangani pada saat mengirim signature itunya ke dokumennya. Gimana caranya? Atau bagaimana caranya si penerima bisa mengetahui ini asli atau enggak? Mungkin dari kunci privatnya mungkin. Ya, oke. Kunci privatnya dilakukan verifikasi. Siapa yang verifikasi? Orangnya. Dengan menggunakan apa? Kuncinya, key-nya. Berarti menggunakan aplikasi ya. Oh ya. Iya, makanya kalau di email itu digital signature sudah dilengkapi aplikasi untuk membuka kunci ya pada saat masuk ke email kita ya. Ya itu mungkin ya. Oke, kita bahas share dulu ya, mungkin ada sedikit tambahannya. Tadi di mana sih? Share-nya gimana nih? Ini ya. Kita coba ada enggak? Ya. Ini sedikit rumit tapi tidak terlalu sih sebenarnya ya. Kalau Anda pelajari. Ini apa ya? Ini ada semacam aplikasi juga kali ya. Ini kalau mau masuk ke sini, Anda bisa membuat suatu digital signature dengan cara mengirim dokumen ya. Kirim dokumen. Anda buat dokumen dulu, misalnya perjanjian kontrak atau perjanjian sewa lapangan sepak bola, gitu kan. Nah, di sini di dokumennya kemudian dilakukan proses signature, kemudian dikirim ke pengelola atau pengelola futsal perjanjiannya kan. Gambarannya seperti itu kan. Kemudian ada aplikasinya di sini ya. Secara seamless di signature dibuat untuk melakukan kriptografi atau coding, enkripsi deskripsinya ya. Kemudian di sini yang diterima oleh si pengelola futsal, nah dia sudah menerima melalui proses email misalnya di send. Nah, sehingga datanya secara simpel di security ada key, public key yang dipasang di dokumennya, termasuk kata tanda tangan tadi. Ya, public key ini jadi bersama dengan domain ke pengelola lewat email ya. Juga satu negara untuk menandakan bahwa digital signature ini udah benar ya, udah sah gitu. Prosesnya seperti itu sih. Ada lagi karena yang lain perhatikan ya, cepat-cepat bagaimana melakukan create electronic signature. Ini banyak aplikasi yang bisa tes juga secara gratis untuk memahami proses pembuatannya. Tapi kalau mau diprojekkan silahkan nanti Anda bisa membuat codingnya ya. Nah, di sini apa itu electronic signature? Suatu dokumen yang dikirim untuk mengetahui keaslian dari dokumen tersebut melalui proses enkripsi dan deskripsi ya, dengan media apakah elektronik mail, bisa juga media sosial, atau bisa juga lewat seperti WA dan sebagainya ya. Tapi biasanya lebih banyak ke elektronik digital provider ya. Nah, apa aja yang melingkupi dari digital signature itu bisa kontrak, persetujuan, sewa, invoice, dan sebagainya, kwitansi ya. Nah, ini kita lihat kalau langkahnya kan
pertama sign proses dulu. Bagaimana dokumen itu ditandatangani, dikode karakter tanda tangan dikode dalam bentuk karakter atau angka atau huruf, kemudian di dokumen. Yang pertama ya, tanda tangannya di print kah ataupun desain ditandatangani baru dilakukan kode, di scanning ya kodenya. Ini masuk ke ada dua mungkin ya, di based on karakter pixelnya diubah ke angka atau huruf, atau bisa juga by image ya, karena itu biometrik juga ada kan. Tergantung dari aplikasinya yang mau pakai model apa ya. Kemudian setelah surat elektronik ditandatangani dan persetujuannya sudah oke, maka dilakukan verifikasi ya, nanti akselerasi untuk transaksinya. Ini lebih ke transaksi aja sih. Tujuannya aja sini ya. Tujuan daripada digital signature tadi mengenai keamanan, kemudian bagaimana transaksi itu sah atau legal, kemudian nanti increase productivity. Ya, productivity-nya ini saya kurang jelas ini ya. Ini tadi ya. Tidak perlu lagi ada print email dan sebagainya, karena sudah diakses di situ. Memperbanyak kolega untuk melakukan kontrak ya, dan terorganisir. Ini cara-caranya bisa diketik, bisa digambar, kalau tanda tangan juga gambar ya. Kemudian bisa diupload berbasis teks atau image, kemudian digunakan di platform online untuk di-generate seperti email dan sebagainya. Atau aplikasinya itu bisa juga berdiri sendiri sebenarnya kalau untuk meng-create saja ya. Ya. Ini frameworknya banyak sekali, silakan Anda bisa mencari-cari dan membuat. Oke, mungkin itu. Ini proses kalau teks, nanti saya kirimkan ini ya. Ini prosesnya tes, ini kalau drawing, tanda tangannya. Nah, Anda bisa buatnya aplikasi kecil seperti ini ya, tugasnya. Nah, atau ini dari tanda tangan tadi yang sudah dienkripsi diskripsi dimasukkan di sini ya, di dokumen. Kalau bisa dokumen ini pun juga dilakukan enkripsi ya, supaya isinya nggak bisa langsung dibaca. Ya, itu ya. Ini saya kirimkan dulu. Jadi tasknya hari ini adalah bagaimana membuat digital signature. Ini grupnya apa ya? Power ya. Oke, Pak. Saya kirim ke sini. Jadi assignment-nya hari ini di materi ini ya. Ya, oke. Mana nih power? Ini referensinya. Ya, saya kembali ke stop screen dulu. Oke, ada dua lagi tadi mahasiswa, siapa yang saya sebut namanya? Yang ketiga? Ada yang ingat tadi yang saya sebut namanya? Ada 4 mahasiswa. Alin Fitan, Pak. Ya, Alin Fitan. Oke, Alin Fitan. Itu tadi sekilas dengan digital signature. Untuk assignment hari ini silakan Anda mencari aplikasinya, kemudian coba membuat project kecil di digital signature ya, nanti dikirim ke grup the power of multimedia itu kan. Apa sih? Bener ya? The power of multimedia, tapi materinya adalah kriptografi kan? Kita kan hanya buat satu grup ya. Oke, yang kedua kemarin digital cryptocurrency deh, cryptocurrency. Nanti minggu depan baru biometrik ya, biar tidak terlalu berat. Nah, tadi kita sudah ada digital signature. Nah, yang kedua adalah cryptocurrency. Alif, cryptocurrency itu apa sih, Mas? Gimana cara membuatnya juga ya, seperti apa ya? Cryptocurrency itu
mata uang digital yang tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya uang. Iya. Konsepnya pakai apa? Kriptografi kan? Iya, pakai kriptografi. Kira-kira seperti apa, Mas? Ya, seperti Bitcoin. Bitcoin. Ini namanya sih cryptocurrency certificate. Gimana cara membuatnya? Gimana? Ya, menggunakan bahasa pemrograman blockchain seperti Solidity atau yang lain. Pernah menggunakan Bitcoin? Belum. Belum. Pernah menggunakan game Roblox? Belum. Belum. Pernah belanja pakai kripto? Belum. Belum. Oke. Kita ke yang terakhir, keempat. Mungkin bisa ditambahkan, Mas, cryptocurrency itu seperti apa? Nah, ini bagian daripada materi kriptografi kan? Prosesnya seperti apa tuh kira-kira? Untuk proses itu apakah proses dari Pembuatannya. transaksi apa? Pembuatannya dong. Ini kan materinya kriptografi kan? Bukan transaksinya, tapi bagaimana membuat cryptocurrency. Kok sedikit saya gambarkan ya, cryptocurrency itu kan sifatnya desentralisasi. Artinya dioperasi secara desentralisasi yang tidak ada otoritas tunggal, ya, atau tidak ada yang mengatur uang tersebut. Mau kasih 1 rupiah dengan apa itu masih belum ya. Jadi harus dibuat desentralisasi. Setiap negara juga berbeda tuh ya aturannya. Nah, uang juga beda-beda tuh currency-nya kan. Nah, itu yang perlu. Nah, terus cryptocurrency itu berhubungan dengan blockchain. Jadi blockchain itu adalah sebuah sebuah buku ya, sebuah sistem yang mencatat semua transaksi cryptocurrency ya, karena tidak fisik kan, digital. Maka blockchain dia melakukan pencatatan semua transaksi yang dilakukan berbasis cryptocurrency sesuai dengan mata uang yang digunakan dan dikonversi ke blockchain yang konversi ke cryptocurrency tersebut ya. Jadi si blockchain ini kalau di cryptocurrency sudah dibuat berarti dia harus ada sistem atau aplikasi untuk melakukan enkripsi dan deskripsi pastinya ya. Nah, di dalamnya ada kriptografi. Di cryptocurrency ini di dalamnya ada kriptografi yang nanti jalan di blockchain. Ya, untuk apa kriptografi kira-kira, Mas? Mungkin kriptografi digunakan untuk membedakan blockchain dari setiap pengguna cryptocurrency, Pak. Ya, mengamankan ya.
Dia membedakan, jangan-jangan, loh course-nya kan harga segini kok ini naik gitu ya. Kan itu bisa di-create tuh kan. Nah, dia mengamankan transaksi apapun dan melakukan pengontrolan dari currency tadi ya. Bisa juga ada legalitas berupa tanda tangan digital atau digital signature pemilik dari produk yang dibeli oleh di blockchain tersebut ya. Nah, berarti prosesnya ada apa Mas di kriptografinya? Ada proses enkripsi di mana mengirimkan key public ataupun privat yang nanti diverifikasi oleh si owner atau pemilik aset yang melakukan transaksi tersebut. Ya, biasanya digunakan juga digital signature jadi agak berat nih di cryptocurrency karena dari digital signature tadi digabung dengan proses enkripsi dan deskripsi untuk menjaga kepemilikan aset dari owner di dalam blockchain. Kan gitu ya. Nah, terus ada lagi namanya mining. Ya, seperti mining ini konsepnya adalah Bitcoin kan. Tadi blockchain, kriptografi. Yang pertama adalah desentralisasi ya. Kita lakukan proses desentralisasi suatu sistem untuk transaksi. Misalnya jual beli properti. Di dalam blockchain itu dilakukan utility, mau beli sewa, mau beli kantor, mau beli rumah, dilakukan di blockchain tadi. Untuk proses transaksinya menggunakan kriptografi, tapi sebaiknya ada pula digital signature di dalam enkripsi-deskripsi tersebut kan, supaya lebih aman untuk mengamankan atau memverifikasi kepemilikan aset dari si owner yang ada di blockchain. Kemudian masuk ke mining. Mining itu berupa Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Ya Mas, yang keempat tadi, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah salah satu bentuk pertama dari cryptocurrency yang benar ya, cryptocurrency yang ada di kriptografi tadi kan? Di dalam blockchain kan ada cryptocurrency ya, ada transaksi kan. Nah, Bitcoin itu fungsinya apa? Produknya kan, produk kriptografi itu kan. Jadi transaksi yang sudah dilakukan enkripsi dari kepemilikan aset itu disebut sebagai Bitcoin ya. Memproses untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru dalam blockchain. Itu miningnya ya. Jadi blockchain itu adalah alat kriptografinya ya. Boleh bisa dikatakan seperti itulah ya. Jadi yang paling berat di blockchain adalah bagaimana melakukan mining di Bitcoin. Melakukan komputasi ya, atau membuat formula matematika yang rumit ya untuk bisa dikonversi hasil dari kriptokurrensi dalam bentuk Bitcoin. Bitcoin itu uangnya kan, ya kan? Atau misalnya dia memenangkan game pertandingan, maka ditambahkan dikonversi Bitcoinnya menjadi berapa Ethereum, berapa ini ya. Dia menangkan lotre, dia menangkan pertandingan, dia menangkan game, ya, atau membeli aset, dia dapat hadiah, itu akan dikonversi ke dalam bentuk Bitcoin. Nah, Bitcoin ini adalah mata mata uangnya lah mungkin ya, yang diperlakukan dalam suatu konsep cryptocurrency ya. Kemudian mungkin yang volatilitas harga kan itu volatilitas harga itu adalah berpengaruh dari keadaan naik. Bitcoin itu nilai uangnya kan ada keadaan naik, keadaan turun kan. Nah, ada proses untuk mempertahankan fluktuasinya itu, tapi itu tidak perlu menggunakan kriptografi sebenarnya. Ya itu sih
Yang terpenting adalah regulasi. Ya, jadi prosesnya gimana? Boleh diulang, Mas? Silakan. Terakhir diulang. Jadi proses Bitcoin adalah pencatatan hasil transaksi dari dua pihak menggunakan blockchain pada masing-masing pengguna. Oke. Yang saya tanyakan tugas minggu kemarin karena asinkron itu sudah membuat apa ya kemarin artikel ya kalau tidak salah. Iya Pak, meresum artikel. Meresum aja. Nah, saya minta satu orang meresum dulu baru kita lihat hasilnya ya. Tadi saya ulang ya, urutannya adalah di cryptocurrency ada proses di mana sistem dilakukan desentralisasi untuk membangun blockchain kan. Dari blockchain biasanya pakai apa Mas? Web3 ya sistemnya. Dari blockchain kemudian dilakukan proses kriptografi pada saat melakukan suatu transaksi untuk mengamankan aset-aset yang ada kepemilikannya. Nah, untuk melakukan proses pembelian, menambahkan hadiah, menang game dan sebagainya, maka dibuat di cryptocurrency berbentuk mining atau disebut sebagai Bitcoin. Itu yang mengumpulkan ya semua transaksi dalam bentuk Bitcoin, mata uangnya apa gitu kan. Nah, kemudian dilakukanlah proses penambahan atau pengurangan Bitcoin yang dimiliki seseorang dengan kriptografi. Tetap mempertahankan dia stabil ya, jangan sampai rugi atau turun dan sebagainya. Nah, kalau di blockchain sendiri itu kan pasti memanfaatkan Ethereum atau BSC atau platform blockchain lainnya. Ya. Oke. Bitcoin itu pasti ada wallet ya. Wallet itu dompetnya ya. Berapa saya memiliki Bitcoin berapa di blockchain ya. Minggu depan saya membeli sesuatu berkurang atau minggu depannya saya menang game, saya bertambah. Atau minggu depan saya beli sesuatu, maka Bitcoin saya akan naik. Dan ketika saya mau jual, maka proses kriptografi itu berfungsi untuk melakukan konversi ke mata uang dan nanti kalau sah, legal dan juga ada digital signature-nya tadi itu jelas dan sebagainya, maka bisa dilakukan proses konversi. Ya, bisa ya digambarkan. Nah, sekarang saya mau coba satu orang mempresentasikan dari tugasnya. Dela, silakan. Dela. Ya, ini negatif. Abdul Aziz. Jadi materi sudah ya, ada dua kita bahas pagi ini. Yang pertama adalah digital signature, yang kedua adalah cryptocurrency. Nah, digital signature pun juga dimanfaatkan di cryptocurrency untuk mengamankan dokumen aset, ya kan? Nah, ini udah mulai berat nih sebenarnya. Kenapa materi ini kita bahas di kriptografi? Karena era
saat ini udah masuk namanya Finternet ya. Finternet itu adalah proses financial internet yang dilakukan security data dan juga kriptografi di dalam proses transaksi di dunia transaksi saat ini, yaitu blockchain dan sebagainya. Ya, ini agak berat nih mata kuliahnya, tapi kita harus paham itu karena eranya kriptografi udah masuk ke situ. Bukan lagi era di mana kita melakukan pesan di email, kemudian pesan rahasia yang dikirim oleh militer ataupun lainnya. Tapi saat ini kriptografi lebih banyak digunakan di sistem dua ini ya, digital signature yang melakukan konversi legalitas suatu dokumen menggunakan email. Yang kedua adalah di dalam proses cryptocurrency itu sangat dibutuhkan atau dikembangkan di era sekarang. Maka Anda harus memahami kedua hal tersebut. Kemudian ada lagi yang baik di bidang multimedia yaitu biometrik ya. Minggu depan aja ya, di biometrik itu kita bisa melakukan proses kriptografi lewat biometrik, misalnya sidik jari sudah jarang digunakan, sekarang mulai ke face recognition ya. Face recognition, kemudian biometrik lainnya. Tapi yang paling banyak sekarang ini di face recognition ya. 3 itu sudah cukup untuk satu semester ini sebenarnya, karena berat-berat ya 3 materi tersebut. Oke. Hengki, siapa nih yang belum? Tadi panggil Abdul Aziz nggak muncul ya? Ini kok masuk tapi nggak muncul. Boleh open kamera nggak si Abdul Aziz? Sama Dela. Jangan masuk terus keluar lagi gitu. Ini pesertanya juga 17, banyak nggak masuk ini ya. Ini kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke. Abdul Aziz ada? Oh iya Pak. Nah, monggo. Tadi sudah ya Abdul Aziz. Sudah, Pak. Firman. Ada Firman nggak? Tadi yang saya catat itu Dela nggak masuk, padahal ada di sini. Nggak respon. Sama tadi yang satunya siapa ya? Abdul Aziz tadi sudah ya. Sampai ini. Oke, mungkin ketua kelas siapa nih ketua kelasnya atau PJ-nya? PJ-nya saya, Pak. Ayo, orang bisa mengecek. Saya pengen lihat tugas minggu kemarin satu aja, di random aja. Jadi di drive itu yang ngumpulin masih 2, kelompok saya sama kelompoknya Ulum. Terus kelompok saya itu ngeresumnya biometrik, terus punyanya Ulum itu cryptocurrency. Mungkin bisa dijelaskan Ulum oleh ya. Ulum. Ulum aja. Ini ada berapa kelompok kok cuma 2? Ada 30. Bentar, Pak. Nanti Mas Herudin konfirmasi ke temannya segera mengumpulkannya, kalau enggak nanti poinnya enggak ada. Nggih, Pak. Minimal hari ini ya. Karena ada tugas ada tugas di digital signature tadi kan ada tugas ya untuk membuat aplikasinya. Tadi linknya saya sudah berikan, silahkan nyari di coding di internet banyak banget, Anda bisa gunakan. Ulin, gimana Ulin? Cryptocurrency papernya. Ulin juga nggak masuk ini, Mas Herudin. Ulum, Pak, Ulum. Ulum, sorry. Mana Ulum? Oke, karena Ulum nggak respon, mungkin hari ini kuliah tambahan dari minggu kemarin itu kita sudah bahas
minggu depan kita masuk ke biometrik, berarti timnya Mas Herudin bisa presentasi minggu depan. Biometrik agak banyak materinya sebenarnya, dan harus Anda paham kriptografi yang jalan di biometrik ya. Nah, hari ini pun sangat berat karena ada digital signature dan juga kriptografi. Nah, sekarang tugas yang assignment-nya pagi ini adalah membuat digital signature dengan menggunakan aplikasi yang sudah banyak di internet ya. Seperti apa prosesnya, seperti apa hasilnya, dikumpulkan maksimal 3 hari ya per kelompok. Kalau mau buat kriptografi agak sulit, mungkin lebih ke digital signature dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya kuliah tambahannya dan juga penugasannya hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari apa Mas? Rabu ya? Rabu atau Jumat? Jumat, Pak. Nah, nanti kita ketemu Jumat secara offline dan kita bahas di biometrik. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herudin bisa mengakumulasi ya absensinya di Iya, Pak. ya. Nanti kita evaluasi di akhir kuliah. Iya. Oke, terima kasih. Saya izin keluar dulu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.